Selamat bertemu kembali dengan saya, Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan tentang eh, tipe ekonomi dalam sosiodemokrasi Pancasila. Sosiodemokrasi Pancasila itu adalah tipe demokrasi yang dirancang para bapak bangsa dan merupakan bagian dari Pancasila. Kata Bung Karno, sosiodemokrasi Pancasila itu adalah sila keempat dan sila kelima, yaitu demokrasi dan kerakyatan. Nah, bagaimana tipe ekonomi atau model ekonomi atau bentuk ekonomi yang diinginkan oleh sosiodemokrasi Pancasila? Tentu saja yang diinginkan adalah bentuk ekonomi kerakyatan. Kalau di Eropa orang mengenalnya social market economy atau ekonomi pasar sosial. Kira-kira seperti itulah ekonomi yang diinginkan, bentuk ekonomi yang diinginkan oleh Pancasila dan sesuai dengan sosiodemokrasi Pancasila. Dalam ekonomi kerakyatan, kemiskinan, kemudian ketimpangan itu diselesaikan dengan mekanisme pasar. Jadi pasar tidak semata-mata mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan rakyat secara keseluruhan gitu. Nah, dalam ekonomi kerakyatan ini, kemiskinan, ketimpangan itu tidak diselesaikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, tidak, tetapi include di dalam market gitu. Market dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi bentuk yang lebih adil ya dibanding dengan ekonomi liberal misalnya. Jadi kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya diselesaikan dengan mekanisme pasar, bukan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saja gitu. Nah, kira-kira apa bentuk paling ideal dalam ekonomi kerakyatan? Ya, tentu saja dalam ekonomi kerakyatan dimungkinkan juga ada katakanlah korporasi ya, perusahaan gitu ya. Tetapi soko gurunya adalah koperasi. Dalam ekonomi kerakyatan, koperasi menjadi soko guru perekonomian. Koperasi menjadi bentuk perekonomian yang diharapkan lebih kuat dibanding korporasi dan diharapkan juga akan lebih memungkinkan bagi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial. Di sini koperasi menjadi mesin utama perekonomian. Jadi dalam ekonomi kesejahteraan atau sosial market ekonomi itu bukan tidak ada perusahaan atau PT gitu ya, tetapi soko guru dari perekonomian adalah koperasi. Soko guru di sini dalam arti bahwa ada tiang pancang gitu ya, ada tiang utama dalam perekonomian dan tiang utama itu adalah koperasi. Model perekonomian lain tentu saja sangat boleh untuk hidup ada, tetapi koperasi merupakan bentuk perekonomian yang terkuat ya, soko guru atau tiang pancang dalam perekonomian secara keseluruhan gitu. Secara filosofis, ekonomi kerakyatan ini berhadapan langsung dengan ekonomi liberal ya. Dalam arti bahwa tentu secara filosofis pula koperasi ini berhadapan dengan pasar ya, berhadapan dengan katakanlah perseroan terbatas dan lain sebagainya. Nah, dalam sistem ekonomi pasar sosial tentu saja ekonomi dalam bentuk koperasi yang dijalankan oleh sebagian besar orang itu akan menjadi katakanlah pemimpin ya dalam praksis perekonomian. Nah, apakah di Indonesia hal itu sudah terjadi? Ya, di kita banyak koperasi ya. Tetapi secara keseluruhan perekonomian itu masih dipimpin quote unquote ya, dipimpin dalam oleh swasta dalam bentuk korporasi ya, dalam bentuk perusahaan-perusahaan terbatas dan lain sebagainya. Sedangkan koperasi meskipun ada saja
yang beromset besar dan beranggotakan banyak sekali orang, ya. Tetapi dalam hal kue ekonomi, ya, itu masih jauh tertinggal oleh ekonomi korporat gitu ya, yang berlindung dalam ekonomi liberal. Jadi secara fakta perekonomian kita itu masih ekonomi liberal atau mungkin neoliberal, ya. Nah, tetapi ekonomi kerakyatan itu masih hidup, ya, dan masih dimungkinkan untuk berkembang pada saat pemerintah dan seluruh rakyat menyadari bahwa kesejahteraan rakyat, keadilan sosial adalah yang utama, ya, sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tentu saja bentuk ekonomi yang paling memungkinkan bagi tersebarnya kesejahteraan, yaitu koperasi, itu menjadi benar-benar nanti menjadi sokoguru dalam praksis, ya. Katakanlah sekarang masih sokoguru dalam teori, ya, tetapi mungkin suatu saat nanti, saat ekonomi kesejahteraan sudah disadari bahwa pentingnya pemerataan bagi seluruh rakyat, maka tentu saja koperasi akan menjadi bentuk yang paling ideal. Baik, saya kira itu ya sekelumit tentang ekonomi kerakyatan, tentang social market ekonomi, ya, dibandingkan dengan social market ekonomi, dan tentu saja dalam perbandingannya juga dengan ekonomi liberal. Nah, founding fathers kita, Muhammad Hatta misalnya, telah menyebutkan bahwa sokoguru perekonomian bangsa Indonesia adalah koperasi, maka tentu saja tidak tertutup kemungkinan suatu saat kita mungkin akan seperti New Zealand misalnya, yang terdapat koperasi yang super raksasa di sana, yang menguasai lebih dari 30% perekonomian New Zealand. Saya kira suatu saat nanti di Indonesia pun akan bisa diwujudkan bahwa ekonomi benar-benar menjadi sokoguru atau tiang pancangnya perekonomian bangsa Indonesia. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini. Semoga ini mendatangkan manfaat, dan kalau mendatangkan manfaat tolong diklik dolar dolar thanks-nya, ya. Dolar thanks-nya berapapun tentu saja akan berguna bagi kelanjutan YouTube saya ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan klik thanks dolar.